Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Guntur Adi dari kelas 12 TKJ1 absen 26. Saya di sini ingin membuat video sebagai tugas ujian sekolah sejarah tentang teknologi yang berkembang sampai saat ini, yaitu sinar X-ray. Sinar X-ray. X-ray merupakan gelombang energi elektromagnetik yang bertindak serupa dengan sinar cahaya, tetapi memiliki panjang gelombang 1000 kali lebih pendek dari sinar cahaya. Penemu X-ray William C. Ronson tahun 1845 sampai 1923. Penemuan yang dilakukan Ronson tersebut berawal dari ketidaksengajaannya di laboratorium di Würzburg, Jerman. Kala itu ia sedang menguji apakah sinar katoda dapat menembus kaca. Namun, ia justru melihat adanya cahaya yang berasal dari layar yang dilapisi bahan kimia di dekatnya. Pada mulanya, X-ray diyakini hanya melewati daging seperti cahaya tanpa menimbulkan bahaya. Namun, dalam beberapa tahun, asisten Thomas Edison, Clarence Darley, yang telah bekerja secara ekstensif dengan sinar itu meninggal akibat kanker kulit. Kemudian Darley membuat para ilmuwan mulai memperhatikan secara serius radiasi yang diakibatkan oleh X-ray. Meski belum sepenuhnya mengerti, selama tahun 1930-an hingga 1950-an, banyak toko sepatu Amerika justru menampilkan fluoroskopi pemasangan sepatu yang menggunakan X-ray dan memungkinkan pelanggannya untuk melihat tulang di kaki mereka. Baru pada tahun 1950-an, praktek ini dinyatakan sebagai praktik yang berbahaya dan berisiko. Sejarah perkembangan ronsen di Indonesia. Di Indonesia, penggunaan sinar ronsen cukup lama. Menurut laporan, alat ronsen sudah digunakan sejak tahun 1898 oleh tentara Belanda. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, sudah digunakan oleh rumah sakit di Jakarta dan Surabaya. Ahli radiologinya bernama Profesor B.C. van der Pletz. Orang Indonesia yang telah menggunakan sinar ronsen pada abad ini adalah R.M. Notogrowo, yang lulus dokter di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1912. Pada akhir tahun 20-an, Dr. Johannes sakit dan harus berobat ke Jakarta. Ini menjadi titik awal dari Dr. Johannes tertarik dengan radiologi sampai mendapat brevet ahli radiologi dan dikukuhkan sebagai guru besar pertama dalam bidang radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1946. Perkembangan ronsen di Indonesia. Pada tahun 1952, Dr. Johannes diberi tugas untuk memberi perkembangan ilmu radiologi di Eropa. Tetapi perjalanan tersebut sekaligus menjadi perjalanan terakhir beliau karena mengidap penyakit yang berbahaya. Perkembangan ronsen di Indonesia. Pada tahun 1959 di Munich, delegasi Indonesia di bawah pimpinan Profesor Syahrir Rasyad berhasil menempatkan foto beliau di antara
Martis of Radiology di ruangan khusus Kongres. Dr. Johannes adalah Bapak Radiologi Indonesia serta mendirikan organisasi Ikatan Ahli Radiologi Indonesia atau IKARI, sekaligus mendirikan Sekolah Asisten Ronsen pada tahun 1952. Manfaat utama X-ray. 1. Non-invasif. X-ray dapat membantu mendiagnosis masalah medis atau memantau perkembangan pengobatan tanpa harus secara fisik masuk ke dan memeriksa pasien. 2. Panduan. Sinar X-ray dapat membantu membimbing profesional medis saat mereka memasukkan kateter, stent, atau perangkat lainnya di dalam pasien. Selain itu, juga dapat membantu dalam pengobatan tumor dan menghilangkan bekuan darah atau penyumbatan serupa lainnya. 3. Temuan yang tak terduga. Sinar X-ray kadang-kadang dapat menampilkan fitur atau patologi yang berbeda dari alasan awal pencitraan. Misalnya infeksi pada tulang, gas, atau cairan di daerah di mana seharusnya tidak ada atau beberapa jenis tumor. Contoh peralatan medis. 1. Sebagai sinar X radiografi atau ronsen. 2. Sebagai CT scan. 3. Sebagai fluoroskopi.
Penggunaan sinar X saat ini. Meski sejarahnya memberikan dampak negatif, penggunaannya saat ini relatif aman karena disesuaikan dengan kondisi tubuh manusia dengan mengikuti panduan serta saran dari dokter. Kesimpulan, sinar Ronsen ditemukan oleh Wilhelm C. Ronsen di Jerman. Meskipun memiliki pancaran radiasi yang luar biasa, sinar Ronsen dapat digunakan dengan aman sesuai dengan panduan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur maupun kata. Sekian, terima kasih. Arigato.